Perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar. Pengertian. Yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan di mana anak belajar menguasai tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia yang berupa lambang bunyi, suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, atau yang terwujud dalam sistem yang dipahami oleh orang untuk melahirkan pikiran dan perasaan, sehingga orang lain yang menerima akan mengerti, baik penyampaiannya lewat tulisan, bicara, isyarat, mimik muka, pantonim, serta menggunakan gerakan-gerakan yang berarti. Terakhir yaitu adalah perkembangan bahasa. Meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik dengan cara tulisan, lisan, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Selanjutnya adalah klasifikasi dan fungsi bahasa pada anak usia SD. Yang pertama, bahasa lisan menunjukkan hubungan rohani langsung karena setiap orang yang berbicara langsung berhadapan satu sama lain. Contohnya, jika bayi merasa lapar, kedinginan, sakit, dan lain sebagainya, sebelum anak mengucapkan kata-kata, tangisan adalah alat untuk mengkomunikasikan keinginan pada orang-orang yang berada di sekitar bayi tersebut. Yang kedua adalah bahasa tulis, menunjukkan hubungan rohani yang tidak langsung karena mempergunakan sarana yaitu adalah huruf-huruf. Yang ketiga adalah bahasa isyarat. Komunikasi melalui isyarat sering digunakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk umum, isyarat digunakan jika hal tersebut dapat diterima dan dipahami oleh siapa saja. Contohnya, lampu trafik yang dipasang pada persimpangan jalan dengan maksud untuk melancarkan arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan. Pada anak yang menyandang ketunarunguan, yaitu adalah anak yang di dalam perkembangannya memiliki gangguan dalam aspek pendengaran bicaranya. Isyarat merupakan sebuah alternatif yang baik untuk mengatasi kesulitannya dalam berkomunikasi. Selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan bahasa. Menurut Syamsu Yusuf dalam Yusi Riksa 2009, 146, ada 4 tugas pokok yang harus dikuasai anak, yaitu A. Pemahaman, meliputi kemampuan memahami makna ucapan, tulisan, maupun bahasa tubuh yang disampaikan oleh orang lain. B. Pengembangan pembendaharaan kata, yaitu penguasaan dan penambahan kosakata baru, dimulai ketika usia 2 tahun, dan akan terus meningkat pada saat masuk sekolah. C. Menyusun kata-kata menjadi kalimat, dimulai sejak usia 2 tahun. Yang terakhir, ucapan. Kemampuan pengucapan merupakan hasil belajar melalui peniruan berbagai bunyi yang didengar oleh anak. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar. Perkembangan bahasa digunakan untuk memahami karakteristik perkembangan bahasa pada anak. Karena bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia. Menurut hasil penelitian Owens 1984-47 menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi anak usia SD adalah sebagai berikut. Yaitu 1. Usia anak 6 tahun dan keterangannya memiliki kosakata yang dapat dikomunikasikan. Yang kedua, mampu menyerap 20.000 sampai 24.000 kata. Yang ketiga, mampu membuat kalimat meskipun masih
dalam bentuk kalimat pendek. Yang keempat yaitu pada taraf tertentu sudah mampu mengucapkan kalimat lengkap. Yang kedua, pada usia 8 tahun. Anak akan mampu bercakap-cakap dengan menggunakan kosakata yang dimilikinya. Juga mampu mengemukakan ide dan pikirannya meskipun masih sering verbalisme. Yang ketiga, ketika anak berusia 10 tahun, yaitu mampu berbicara dalam waktu yang relatif lama dan mampu memahami pembicaraannya. Yang terakhir yaitu anak ketika usia 12 tahun, yaitu mampu menyerap 50.000 kata dan mampu berbahasa seperti orang dewasa. Baik, untuk materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Menurut Yussi Riksa pada tahun 2019, perkembangan bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada kesehatan. Kondisi kesehatan yang kurang baik membuat anak mengalami kelambanan perkembangan bahasa. Asupan gizi mempengaruhi daya kerja otak. Dan daya kerja otak mempengaruhi kemampuan memproses informasi. Selain itu, kesehatan yang buruk membuat interaksi anak dengan lingkungannya menjadi terbatas, sehingga pembendaharaan kata anak juga menjadi terbatas. Yang kedua, ada intelijensi. Tingkatan intelektual mempengaruhi perkembangan bahasa. Anak dengan keterbelakangan mental yang paling rendah sangat miskin dalam berbahasa. Anak-anak dengan kategori intelijensi normal pada dasarnya akan memiliki kemampuan berbahasa secara baik. Anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi mampu membaca dan memahami pembicaraan pada usia yang sangat muda. Yang ketiga, ada status sosial dan ekonomi. Anak dengan keluarga kurang mampu mengalami hambatan dalam berbahasa karena akses untuk literasi, yaitu mengenal huruf sebagai lambang dan bunyi terbatas. Selain itu, kesempatan belajar serta asupan gizi yang diperoleh juga terbatas. Anak-anak miskin cenderung menjadi iliterasi atau buta huruf atau buta aksara baik Latin maupun Arab. Yang keempat, ada jenis kelamin. Vokalisasi anak perempuan lebih cepat sejak usia 2 tahun. Interaksi yang lebih intens antara anak perempuan dengan orang tua dan teman sebaya juga membuat pembendaharaan kata semakin meningkat. Interaksi di sekolah antara anak tanpa membedakan jenis kelamin di sekolah membuat perkembangan bahasa anak perempuan maupun laki-laki berkembang secara optimal. Yang kelima, ada faktor hubungan keluarga. Pola asuh keluarga yang demokratis dan autoritatif yang memandang dan menempatkan anak sebagai bagian dari keluarga membuat anak belajar dan memperoleh contoh bagaimana berkomunikasi dengan baik dan memiliki kebebasan untuk menyatakan dan mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan melalui beragam bahasa. Yang keenam, ada akses komunikasi. Keterbukaan dan dukungan untuk bergaul dengan lingkungan sekitar, baik keluarga inti, keluarga besar, masyarakat, institusi atau lembaga pendidikan maupun media komunikasi mendorong kemampuan berbahasa anak berkembang dengan optimal. Lalu selanjutnya ada peranan orang tua dalam perkembangan bahasa anak. Yang pertama, mengenalkan kata sapaan yang baik dan benar dalam keluarga, seperti memanggil anggota keluarga dengan sebutan ayah, ibu, nenek, dan kakek dengan lemah lembut. Yang kedua, melatih pengucapan kalimat pendek atau sederhana. Ketika anak menerima, meminta, atau bertanya kepada orang lain. Misalnya, terima kasih, Nek. Ade mau minum? Rara ngantuk ya? Bentuk kalimat pendek yang bernilai rasa sopan dan santun dapat dijadikan stimulus oleh para orang tua sehingga anak bisa lebih mudah untuk belajar bahasa. Selanjutnya, mengajak anak berbicara. Ketika orang tua mengajak anak berbicara, maka akan timbul proses merangsang anak untuk menyimak, berbicara tentang hal-hal yang ada di sekitar anak atau kegiatan menarik yang sudah dilakukan anak, membantu mengasah kemampuan anak melafalkan suatu kata dengan benar terhadap apa yang didengarnya. Yang keempat, membacakan cerita
atau dongeng. Yang kelima, mengajak anak mengenal benda-benda di sekitarnya. Ketika orang tua berinteraksi dengan anak, secara otomatis bisa langsung mengajarkan anak mengenal benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya mengenalkan pensil, buku, sapu, baju, bola, dan lain sebagainya. Aktivitas mengenal benda yang ada di sekitar anak tidak hanya membuat anak mengetahui wujud benda yang sebenarnya, namun juga melatih artikulasi anak ketika menyebutkan nama benda tersebut. Yang keenam dan yang terakhir adalah menerapkan pola asuh demokratis. Pola asuh orang tua demokratis merupakan pola asuh yang tepat bagi orang tua untuk membimbing, mengarahkan anak menjadi individu yang mandiri dan berkarakter. Pola asuh demokratis menunjukkan bahwa orang tua memberikan kebebasan untuk mengetahui, memahami, melakukan banyak hal, namun tetap terpantau termasuk belajar bahasa. Pola asuh demokratis memberikan kesempatan untuk anak berimajinasi, berekspresi secara maksimal dengan bimbingan dan arahan dari orang tua secara komprehensif. Selanjutnya adalah peranan guru. Yang pertama, menggunakan metode dan bermain peran makro. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya di sini adalah dengan mengarahkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan bermain peran makro. Contohnya dengan menyediakan fasilitas sesuai tema, membimbing dan mengatur jalannya proses bermain peran, mendidik anak agar dapat berbahasa dengan baik dan benar, serta berkomunikasi aktif dalam bermain. Yang kedua yaitu menggunakan metode bermain peran mikro, yaitu dengan mengarahkan anak dalam permainan peran mikro. Contohnya dengan menjadi model, dengan menjadi pengajar yang aktif, serta menyediakan fasilitas untuk membantu perkembangan bahasa anak. Selanjutnya, materi tentang model stimulasi perkembangan bahasa peserta didik SD. A. Teori-teori ini dapat dijadikan dasar pengembangan model stimulasi bahasa. Yang pertama yaitu model behavioris. Inti teori ini adalah orang tua mengajar anaknya berbicara dengan memberikan respon atau penguatan terhadap tingkah lakunya. Yang kedua, model linguistik. Ketika dilahirkan, menurut model ini, anak sudah dilengkapi kemampuan untuk berbahasa. Yang ketiga, model kognitif. Model ini disebut juga model proses atau analisis strategi. Hubungan antara bahasa dan perkembangan kognitif ditinjau dari perspektif psikolinguistik, di mana dewasa ini terjadi karena anak-anak dapat belajar memang berkat adanya hal-hal positif. B. Model stimulasi pengembangan bahasa anak usia SD. Yang pertama yaitu membaca. Kegiatan pengembangan bahasa yang paling mudah untuk dilakukan di SD adalah membaca. Maka dari itu, membaca menjadi salah satu model pengembangan bahasa pada anak usia SD. Yang kedua, berbicara. Berbicara mengenai kegiatan sederhana yang orang tua dan anak lakukan dengan tentunya bahasa-bahasa yang sederhana juga. Yang ketiga, perkenalkan kata-kata baru pada anak di tiap harinya. Yang keempat, apresiasi setiap pembicaraan atau cerita pada anak. Yang kelima, berbicara dengan melihat dan berpandang langsung dengan anak dan mendengarkan mereka sehingga mereka merasa apa yang mereka bicarakan itu penting dan dihormati oleh lawan bicaranya. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through.